Dan Nisa Sabian itu ternyata Juli kemarin itu sudah menikah. Dan saya sudah katakan mereka ini harusnya menikah saja dan akan menikah. Apakah pernikahan hasil merebut suami orang lain? Dijadikan suaminya. Dan pria itu meninggalkan istrinya, itu akan berakhir dengan bahagia. Ataukah karma akan menanti keduanya? Dan saya melihat bahwa ini akan jadi sesuatu yang terus tersimpan. 3-5 tahun, saya katakan. Sejak tahun 2022. Sejak saya ramalkan itu, hal ini akan terus mengganggu dan akan menjadi kembali lagi kepada mereka berdua. Tapi apakah mungkin ada kemungkinan Ayus di sini akan meninggalkan Nisa dan Insaf terus balik lagi ke Riri? Nah, ini kan pertanyaan yang paling kalian suka. Ramalan saya ini terbukti ternyata Ayus Sabian. Tapi orang udah tahu lah Ayus ini yang mana. Dan Nisa Sabian itu ternyata Juli kemarin itu sudah menikah. Dan saya sudah katakan mereka ini harusnya menikah saja dan akan menikah. Dan pertanyaannya terus kemudian kepada kalian semua, terutama yang menggandrungi, menyukai, apakah pernikahan hasil merebut suami orang lain? Dijadikan suaminya dan pria itu meninggalkan istrinya, itu akan berakhir dengan bahagia. Ataukah karma akan menanti keduanya? Yuk kita akan langsung lihat menggunakan kartu-kartu saya. Untuk kalian semua yang mendukung Nisa Sabian, terus kemudian di sini menuliskan saya nggak peduli apa yang mereka lakukan, saya suka lagunya, ya nggak apa-apa, monggo. Saya pun di sini tidak ingin mengajak kalian membenci atau menyukai atau apapun. Saya hanya ingin tahu. Dan siapa tahu kalian mengalami hal yang serupa, terus kalian bertanya-tanya juga. Dan siapa tahu juga bisa saya jawab menggunakan kartu saya, tapi izinkan saya sekarang ini menjawab tentang apa yang akan terjadi pada mereka berdua. Seperti yang kita ketahui, hubungan mereka berdua yang sempat ditebak-tebak, yang disangkal, itu ternyata benar adanya. Dan berakhir di pelaminan dengan meninggalkan Riri ini sebagai jandanya. Dengan kedua anak mereka, benar ya, 2 ya. Saya bahkan melihat bahwa job mereka ini kemungkinan besar akan menurun dan menjadi lebih sepi daripada sebelumnya. Karena ya mayoritas pendengarnya ini adalah wanita. Walaupun wanita-wanita ini kebanyakan itu masih Gen Z yang mungkin belum mengalami rumah tangga yang berat. Terus kemudian suaminya ini tadi yang disayangi harus menceraikan dia dan lebih memilih wanita yang lain. Nah, maka saya boleh katakan di sini bahwa ini menjadi sepenuhnya. Terserah kalian mau ada di pihak mana. Tetapi tentu saja ini sakit untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan ya nggak adil karena akhirnya mereka ini harus merelakan ayah mereka, suami mereka ini memilih wanita yang lain dan bisa saja mereka akan memiliki keluarga, memiliki keturunan, kita akan lihat nanti. Dan saya melihat bahwa ini akan jadi sesuatu yang terus tersimpan. 3-5 tahun, saya katakan. Sejak tahun 2022, sejak saya ramalkan itu, hal ini akan terus mengganggu dan akan menjadi kembali lagi kepada mereka berdua. Maka saat ini, saat ternyata kemudian pernikahannya ini terungkap, masyarakat seakan terbelah dan masih juga ada yang mendukung mereka ini. Dan mereka ini adalah wanita. Maka ini mirip kasus kalau ternyata nanti Amanda Manopo dan Arya Saloka itu beneran, walaupun saya melihat kemungkinannya sangat kecil, hampir nggak ada, itu menikah. Ini bener nggak sih mereka akan menikah? Itu ada di video saya yang satu lagi. Dan tampil di TV, ini akan pasti agak sulit dan butuh kesabaran karena masyarakat ini pasti banyaknya ini sudah antipati karena kebanyakan ini para wanita. Maka ini akan sulit. Kecuali kalau pangsa pasarnya ini kebanyakan pria, mungkin akan lebih pemaaf. Coba siapa yang pernah mengalami seperti ini tapi bukan penyanyi, bukan wanita pangsanya, dan ya kalau ini kan nyanyinya religius gitu loh. Itu yang jadi permasalahan. Maka izinkan saya di sini juga membaca beberapa komentar dari unggahan video yang diunggah oleh Tribun Bekasi Official karena komentarnya seru-seru di sini walaupun cuma 65 orang, tapi kita coba akan bacakan. Nyanyi religius kelakuan roh halus. Ini di-reply oleh beberapa orang. Hus, suami kawan disikat gimana ya rasanya, nauzubillah, dan itulah manusia. Nah, saya nggak bisa komentar tentang kelakuan, tapi namanya cinta. Kan ya, bagaimana lagi ya? Sejauhnya mereka berdua nggak kenal. Mereka ini kenal kan ya, cuman ya itu tadi. Kok bisa akhirnya dibujuk meninggalkan? Padahal Ayus ini sebenarnya kan bisa aja nikah sama keduanya ya. Tapi Ahmad Dhani kemarin juga nggak berhasil ya. Terus kemudian ada yang komen semoga nikmat cintanya nggak dicabut setelah nikah dan Mbak Riri semoga menemukan kebahagiaan. Oh ya, apakah Riri menemukan kebahagiaan? Mungkin setelah ini kita akan coba lihat kartunya. Dan di bawah ini ada tulisan lagi, berarti dari dulu udah ada rasa saling suka ya. Ini sesuatu yang sepertinya seluruh Indonesia tahu.
berhasil juga jadi pelakor, atau sorry jangan marah ya kalau tidak mau dikatakan pelakor, cukup jauhi suami orang. Saya pun sebagai seorang pria itu sudah melakukan itu dan saya selalu menjauhi suami orang. Semoga Mbak Riri juga kelak dapat pria yang setia dan bertanggung jawab, yang nggak ada niatan untuk menjadi pengkhianat. Pengkhianat itu lebih seringnya digunakan untuk mungkin kejadian-kejadian politik ya akhir-akhir ini. Nah, kalau kalian penyuka politik, kalian juga bisa nonton video saya yang lainnya. Ini kayaknya nggak ada yang mendukung kalau di sini. Tapi coba kalau kalian yang mendukung, apa yang dilakukan oleh Nisa dan Ayus ini tadi, coba tulis. Saya ingin mendengarkan eksepsi dari kalian semua. Kecil-kecil udah jadi pelakor, ya nggak kecil juga. Umurnya kan berapa? 2 bulan ya? 24 lah. Ya udah besar lah ya. Udah besar, udah dewasa. Ganteng pun kagak, kayak gak ada lelaki lain aja. Ini saya nggak tahu ya suaminya ganteng atau enggak. Tapi kalau cewek itu sudah jatuh cinta, itu cowok bentuknya apa juga dia akan cinta. Mungkin beda sama cowok ya. Makanya itu skincare itu kebanyakan untuk para cewek. Gak suka gelai, tapi suka laki orang. Ya kalau suka laki orang sih ya mau gimana ya. Kalian kalau suka misalkan suka Nicholas Saputra atau suka dengan Fedi Nuril, kan juga laki orang. Percuma pakai hijab. Coba, menurut kalian emang ada hubungannya hijab dengan perlakuan seperti ini? Kalau menurut saya, jangan saya deh, kalian aja yang komentar. Subhanallah, I love you Umi Nisa sayangku, tapi bohong. Padahal yang laki B aja kok bisa ya, padahal Nisa cantik, populer, banyak yang mau lah, malah doyan suami orang. Mungkin aja di sini seperti pepatah Jepang, tresno jalaran soko kulino. Dan ini adalah komentar-komentar yang saya lihat dari satu video. Tapi itu tadi, saya penasaran sebenarnya apa yang akan terjadi dengan mereka kalau saya lihat di sini. Ini memang sesuatu yang tidak terhindarkan dan ya akhirnya jadi satu pilihan untuk mereka berdua karena ya itu semua terungkap. Saya banyak sekali menerima orang-orang yang akhirnya mereka ini menyembunyikan hubungan mereka lama sekali dan akhirnya menelpon saya dan berkonsultasi karena ya kalau sama saya rahasianya di sini terjamin. Kalau sama orang lain kan jadi terbongkar. Nah coba kalian semua yang menjalani kehidupan yang sama dan kalian mungkin penasaran, pengen cerita atau pengen curhat, silahkan hubungi di bawah sini. Saya ingin tahu mengapa kalian akhirnya memilih hal yang seperti itu. Apakah kalian mungkin tidak ingin untuk merebut dan ya sudah nggak apa-apa, berbagi saja. Dan apakah ternyata hubungan tersebut diketahui juga oleh pasangan dari si lelaki yang awal ini tadi, atau jika kalian ternyata memiliki satu hubungan dengan pria yang beristri beberapa dan hubungan kalian ternyata juga baik-baik saja, coba tulis komentar di bawah sini dan siapa tahu akan bisa menginspirasi tentang perdamaian dalam pernikahan poligami. Dan apakah mereka akan dapat keturunan? Kalau saya pikir ini satu hal yang memang gampang-gampang sulit. Saya melihat bahwa akhirnya pria yang meninggalkan keluarganya, kemudian menikah lagi dengan wanita yang dalam hubungannya akhirnya mereka ini tidak ketahuan itu memilih untuk tidak memiliki keturunan. Coba tulis komentar di bawah ini, siapa tahu kalian tahu, tapi ada juga yang memilih memiliki keturunan. Ataukah mereka merasa bahwa kalau nggak memiliki keturunan maka mereka bisa sayang-sayangan sampai mereka tua nanti? Nah, kita tidak tahu hal itu. Tapi apakah mungkin ada kemungkinan Ayus di sini akan meninggalkan Nisa dan insaf terus balik lagi ke Riri? Nah, ini kan pertanyaan yang paling kalian suka. Karena banyak sekali yang bertanya kepada saya, terus kemudian menanyakan, suami saya yang direbut atau pacar yang direbut wanita itu bisa nggak sih balik lagi ke saya? Bisa nggak sih mereka akhirnya kembali lagi ke dalam pelukan saya? Nah, kalau namanya jodoh, itu pasti akan kembali, tapi kembali lagi di sini. Kalian lebih memilih untuk bersama dengan pria yang pernah meninggalkan, atau kalian akan lebih memilih pria yang lain yang bisa saja dia akan lebih baik? Ini mungkin sesuatu yang sulit, tetapi kalau untuk kasus ini sepertinya kayaknya enggak. Dan kalau saya lihat mereka berdua ini sepertinya akan susah. Maka ini akan menjadi mungkin saja Riri tidak akan menikah kembali dengan Ayus dan dia akan menemukan pria yang lainnya. Tapi akankah Nisa Sabian dan Ayus ini akan bertahan? Dan agar semuanya ini menjadi lebih seru, saya tunjukkan kartunya, tapi saya blur kartunya. Saya akan buka blurnya dalam beberapa bulan atau tahun ke depan untuk membuktikan apa yang terjadi. Dan seperti yang saya katakan, kartu ini itu memiliki arti yang universal, nggak mungkin saya karang-karang dan kalian akan bisa artikan sendiri. Tapi coba yuk, kira-kira kartu ini kartu apa? Coba kalian akan artikan sendiri, tulis komentar kalian di bawah sini. Dan ingat sekali lagi untuk kalian semua yang dibacakan kartunya, hubungi nomor saya, izinkan saya membaca, izinkan saya mendengarkan curhat kalian, dan yuk kita akan carikan jalan yang terbaik yang mungkin bisa sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.